Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivio Jubrianda dengan NIM 15036230074. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan kajian literatur atau literatur review model evaluasi CPP konteks input, proses, dan produk. Oke, pertama pada pendahuluan, evaluasi pendidikan merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem pendidikan yang bertujuan untuk meninjau ulang proses pendidikan yang telah dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, tinjauan ulang tersebut dimaksudkan untuk memahami, menggali, serta mengkoreksi proses pendidikan tersebut sehingga akan diketahui jelaslah kekurangan yang harus diperbaiki dan ditutupi. Maka dari itu, evaluasi pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan yang baik, yaitu suatu sistem pendidikan yang selalu memperbaiki diri dengan menutupi setiap kekurangan dari waktu ke waktu. Salah satu model evaluasi yang komprehensif dan banyak digunakan adalah model CIPP, konteks input produk proses produk yang dikembangkan oleh Staplebeam. Nah, model ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menganalisis kondisi awal sumber daya serta proses pelaksanaan program. Nah, kajian yang akan saya bahas ini menganalisis jurnal ilmiah yang mengkaji penerapan model CIPP itu sendiri dalam evaluasi program pendidikan, baik pada tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan vokasional. Nah, fokus kajian ini diarahkan pada bagaimana model ini digunakan dalam berbagai konteks dan program, serta bagaimana temuan-temuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk penguatan pendidikan vokasional di bidang teknologi konstruksi dan properti. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada evaluasi konteks. Nah, evaluasi konteks ini dalam model CPP mencakup analisis kebutuhan, latar belakang, dan tujuan program. Dalam studi yang saya baca ini, konteks kurikulum 2013 dinilai sudah relevan dengan kebutuhan pendidikan nasional. Hal serupa diungkapkan oleh beberapa jurnal yang saya baca menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka dan K13 secara umum selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan peserta didik. Dan juga evaluasi konteks ini ditemukan dalam studi pendidikan Islam yang saya baca, di mana latar belakang sosial kultural menjadi faktor penting. Dalam konteks vokasional, menggarisbawahi bahwa program magang dan uji kompetensi didasarkan pada kebutuhan industri, menjadikan evaluasi konteks sebagai dasar utama keberhasilan program. Yang kedua ada evaluasi input. Evaluasi input meliputi sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, serta kesiapan kelembagaan. Pada jurnal yang studi yang saya baca menekankan pentingnya kesiapan tenaga pengajar dan sarana pendukung dalam layanan informasi dan pembelajaran. Dan juga dalam konteks implementasi kurikulum 2013, pada jurnal yang saya baca menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan guru dan ketersediaan sumber belajar menjadi hambatan utama. Nah, untuk pendidikan vokasional sendiri, mencatat perlunya kerjasama dengan industri dalam penyediaan fasilitas magang, serta menemukan bahwa input seperti laboratorium otomotif dan pelatih bersertifikat menjadi faktor penting dalam uji kompetensi. Yang ketiga itu ada aspek proses. Aspek proses mengevaluasi implementasi program di lapangan, dan juga mengkaji proses pembelajaran di sekolah menengah dan menyoroti masalah keterlibatan siswa dan pendekatan pembelajaran. Dan juga mencatat kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMK, terutama dalam menyesuaikan metode dengan karakter siswa. Nah, pada studi yang saya baca menunjukkan pentingnya manajemen sekolah dan partisipasi guru dalam mengimplementasikan program seperti kurikulum Merdeka dan sekolah adiwiyata. Nah, proses yang berjalan baik tercermin dalam koordinasi, supervisi, serta kegiatan evaluasi rutin. Yang keempat ada evaluasi produk. Evaluasi produk fokus pada hasil yang dicapai, baik dalam bentuk capaian belajar, keterampilan, maupun dampak jangka panjang. Pada studi yang saya baca mencatat bahwa program kurikulum baru mampu meningkatkan kompetensi siswa jika didukung proses yang efektif. Nah, evaluasi program magang di SMK pada jurnal yang saya baca ini menunjukkan peningkatan keterampilan kerja siswa. Nah, mencatat keberhasilan siswa dalam melewati uji kompetensi sebagai indikasi keberhasilan program. Produk yang dihasilkan juga mencakup pembentukan karakter dan sikap kerja seperti kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis. Dari seluruh studi yang dianalisis, terdapat pola umum, yaitu bahwa keberhasilan program pendidikan sangat ditentukan oleh sinergi antara konteks, input, proses, dan produk. Banyak program yang telah memiliki konteks dan tujuan yang jelas, namun terkendala oleh kelemahan dalam input dan proses. Misalnya kurang pelatihan guru, keterbatasan fasilitas, serta proses pembelajaran yang belum inovatif. Sebaliknya, program magang memiliki dukungan input dan proses yang kuat, seperti magang di SMK dan juga UTK otomatis, mampu menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini menunjukkan bahwa model CPP ini tidak hanya berguna sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai alat diagnostik untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada sintesis. Oke,
Pada sintesis ini, model evaluasi CPP terbukti fleksibel dan aplikatif dalam berbagai program pendidikan dari pendidikan dasar hingga vokasional. Hasil sintetis ini menunjukkan bahwa yang pertama, evaluasi konteks penting untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan peserta didik dan kebijakan. Kedua, kita evaluasi input, menyoroti perlunya kesiapan SDM dan sarana. Yang ketiga, evaluasi proses, menekankan pada efektivitas pelaksanaan dan strategi pembelajaran. Yang keempat, ada evaluasi produk, memperlihatkan ketercapaian tujuan program. Nah, penggunaan CPP ini mendorong adanya refleksi menyeluruh terhadap semua aspek pelaksanaan program, sehingga menjadi rujukan penting dalam pengembangan dan inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas komentar dalam konteks pendidikan vokasional di teknologi konstruksi dan properti. Dalam bidang pendidikan vokasional, khususnya rumput teknologi konstruksi dan properti, model CPP ini sangat relevan karena pendidikan vokasional menuntut kesesuaian tinggi antara proses pendidikan dengan kebutuhan industri. Pada studi yang saya baca menunjukkan bahwa aspek konteks dan produk sangat berperan dalam menentukan keberhasilan program magang dan uji kompetensi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan lulusan yang harus memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, sikap kerja profesional, serta sertifikat yang diakui industri. Implementasi model CPM ini dalam konteks yang komentar ini dapat dilakukan dengan mengkaji ulang tujuan program yaitu konteks, memetakan sumber daya pelatihan yaitu input, memodifikasi pendekatan pembelajaran berbasis proyek yaitu proses, dan menilai capaian keterampilan teknis dan non-teknis yaitu produk. Dengan pendekatan ini, institusi vokasional dapat meningkatkan daya saing lulusan dan keterpenuhan standar industri konstruksi dan properti. Yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Nah, model CPP ini merupakan alat evaluatif yang menyeluruh dan adaptif terhadap berbagai jenis program pendidikan. Berdasarkan jurnalis yang kaji, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas konteks input, proses, dan produk secara simultan. Evaluasi dengan model ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi program, tetapi juga rekomendasi strategis untuk perbaikan. Dalam konteks pendidikan vokasional sendiri, khususnya rumput teknologi konstruksi dan properti, model CPP membantu memastikan bahwa setiap aspek program berorientasi pada kebutuhan industri. Kedepannya, penggunaan model ini perlu diperluas dalam pengembangan program baru serta penjaminan mutu pendidikan vokasional secara nasional. Sekian pembahasan presentasi saya mengenai kajian literatur dengan materi model CPP. Apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.